Selamat datang di pertemuan pekan kedua Hukum Administrasi Negara. Pada sesi ini, kita akan membahas negara hukum dan administrasi pemerintahan sebagai dasar penting untuk memahami cara negara bekerja melalui organ pemerintah. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita perlu melihat dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Pertama, Anda diharapkan memahami konsep negara hukum melalui dua tradisi utama, yaitu Rechtsstaat dan Rule of Law. Kedua, kita akan melihat bagaimana konsep negara berkembang dari negara penjaga malam menuju negara kesejahteraan yang lebih aktif. Ketiga, kita akan menguraikan fungsi-fungsi pemerintahan agar Anda bisa membedakan pengaturan, pelaksanaan, penjagaan ketertiban, dan fungsi peradilan. Terakhir, kita akan menempatkan administrasi negara dalam sistem ketatanegaraan sebagai bagian yang menghubungkan prinsip negara hukum dengan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Kita mulai dari gagasan dasar negara hukum. Intinya, kekuasaan negara tidak boleh berjalan semata-mata atas kehendak penguasa, tetapi harus tunduk pada hukum. Dalam tradisi Eropa kontinental, dikenal konsep Rechtsstaat. Dalam tradisi Anglo-Saxon, dikenal Rule of Law. Keduanya sama-sama menolak kekuasaan yang sewenang-wenang. Rechtsstaat berkembang dengan penekanan kuat pada perlindungan hak warga negara, pembatasan kekuasaan, dan penyelenggaraan negara berdasarkan aturan yang tertulis. Sementara itu, Rule of Law menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan bahwa hak-hak warga dijamin melalui proses hukum yang adil. Menurut F.J. Stahl, unsur penting Rechtsstaat mencakup pengakuan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan adanya peradilan administrasi. Menurut A. V. Dicey, Rule of Law bertumpu pada supremasi hukum, persamaan setiap orang di depan hukum, dan perlindungan hak melalui konstitusi atau praktik ketatanegaraan. Kalau diperhatikan, kedua konsep ini lahir dari tradisi berbeda, tetapi bertemu pada satu titik penting: kekuasaan harus dibatasi dan warga negara harus dilindungi. Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, konsep negara hukum di Indonesia tidak hanya berbicara tentang aturan dan pembatasan kekuasaan, tetapi juga harus dijalankan selaras dengan nilai Pancasila, keadilan sosial, dan perlindungan martabat manusia. Selanjutnya kita melihat perubahan peran negara dari masa ke masa. Dalam konsep Nachtwakerstaat, negara dipahami sebagai penjaga malam. Perannya terbatas, terutama menjaga keamanan, ketertiban, dan mencegah gangguan terhadap warga. Pada model ini, negara cenderung pasif. Negara tidak banyak campur tangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Lalu muncul tuntutan baru. Masyarakat tidak hanya membutuhkan ketertiban, tetapi juga pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik yang layak. Disinilah berkembang konsep welfare state, yaitu negara kesejahteraan. Negara tidak lagi sekadar menjaga, tetapi juga aktif menyelenggarakan kesejahteraan umum. Akibatnya, tugas pemerintah menjadi jauh lebih luas. Pemerintah harus membuat kebijakan, memberi layanan, mengatur program, dan merespons kebutuhan yang terus berubah. Dalam situasi seperti itu, tidak semua persoalan bisa menunggu aturan yang sangat rinci. Aparat pemerintahan sering perlu mengambil keputusan cepat di lapangan. Karena itu, dikenal kebutuhan akan diskresi atau Vrijheidshermessen, yaitu ruang bagi pejabat administrasi untuk bertindak menurut penilaian yang bertanggung jawab selama tetap berada dalam kerangka hukum. Untuk memahami administrasi pemerintahan, kita perlu melihat dulu fungsi-fungsi pemerintahan secara lebih rinci. Fungsi pertama adalah regeling, yaitu fungsi pengaturan.
Di sini negara membentuk norma atau aturan yang menjadi pedoman umum bagi masyarakat dan aparatur. Fungsi kedua adalah bestur, yaitu pelaksanaan pemerintahan. Inilah ranah tindakan konkret pemerintah dalam menjalankan urusan publik sehari-hari. Kalau regeling berbicara tentang membuat aturan, bestur berbicara tentang menjalankan aturan itu dalam bentuk keputusan, pelayanan, dan tindakan administrasi. Fungsi ketiga adalah politi, yaitu penjagaan ketertiban dan keamanan. Fungsinya memastikan kehidupan bersama tetap tertib dan ancaman terhadap kepentingan umum dapat dicegah. Fungsi keempat adalah Rechtspraak, yaitu fungsi peradilan atau penyelesaian sengketa. Pada bagian ini, hukum diterapkan untuk memutus perkara secara adil. Keempat fungsi ini menunjukkan bahwa pemerintahan tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga melaksanakan, menjaga ketertiban, dan memberi penyelesaian ketika sengketa muncul. Dalam kajian hukum administrasi negara, perhatian utama kita terutama tertuju pada fungsi bestur, karena di sanalah administrasi negara bekerja paling nyata. Jadi, saat Anda melihat izin diterbitkan, layanan publik diberikan, atau keputusan pejabat dikeluarkan, itulah contoh bagaimana fungsi bestur dijalankan dalam praktik. Setelah melihat fungsi-fungsi pemerintahan, sekarang kita bisa menempatkan administrasi negara dalam sistem ketatanegaraan. Administrasi negara pada dasarnya berkaitan erat dengan fungsi bestur, yaitu fungsi pelaksanaan pemerintahan oleh organ eksekutif dan aparatur yang menjalankan urusan publik. Di titik inilah prinsip negara hukum bertemu dengan praktik pemerintahan. Hukum memberi batas dan dasar, sementara administrasi negara menerjemahkannya menjadi keputusan dan tindakan nyata. Karena negara modern juga mengejar kesejahteraan umum, administrasi negara tidak cukup hanya patuh pada aturan. Ia juga harus efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi, kedudukan administrasi negara sangat sentral. Ia menjadi jembatan antara cita negara hukum dan pelaksanaan kesejahteraan umum dalam kehidupan bernegara sehari-hari. Mari kita ringkas inti pembahasan hari ini supaya benang merahnya terlihat jelas. Pertama, negara hukum dapat dipahami melalui dua tradisi besar, yaitu Rechtsstaat dan Rule of Law, yang sama-sama menuntut pembatasan kekuasaan dan perlindungan warga negara. Kedua, perkembangan menuju welfare state membuat negara tidak lagi pasif, sehingga pemerintah memerlukan ruang diskresi untuk bertindak dalam kebutuhan publik yang nyata. Ketiga, administrasi negara bekerja terutama dalam fungsi bestur, yaitu pelaksanaan pemerintahan yang menjembatani hukum dengan kesejahteraan umum. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan hari ini. Pada pekan berikutnya, kita akan melanjutkan ke sumber hukum dan asas-asas hukum administrasi negara sebagai dasar penting untuk membaca tindakan pemerintahan secara lebih mendalam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan siapkan pemahaman hari ini sebagai pijakan untuk masuk ke topik berikutnya.